Mari kita lakukan pencarian terakhir. Yap, bukan cuma nonton, hadiri gala premier pencarian terakhir. Yuk kita simak keseruan Plaskonnya. Pencarian terakhir adalah film dari Star Wars tentang gunung yang ketiga setelah Sekawan Hikmo dan Petaka Gunung Gede. Tapi apabila di dua film pendahulunya berbicara tentang persahabatan, di film pencarian terakhir ini Star Wars mencoba memberikan yang lebih daripada sekedar persahabatan. Kita di sini berbicara di samping tentunya hal-hal yang utama untuk kita selalu menghormati adanya entitas lain. Kita menghormati dengan kita mengucap salam, kita menghormati dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang ditabuhkan. Tapi apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi? Nah, ini yang menjadi sangat menarik ya. Mungkin di film sebelumnya tidak melibatkan Basarnas, ya kan, tidak melibatkan proses pencarian yang begitu intens, karena kita seringkali mendengar tentang banyak sekali kasus kehilangan yang melibatkan banyak sekali volunteers yang ikut, orang-orang yang dengan tanpa pamrih mencari orang-orang yang hilang dan jiwanya hilang di pelukan gunung itu. Bagaimana kita tampilkan mereka semua di sini, tapi yang lebih dalam lagi di sini kita berbicara tentang keluarga. Jadi harapan saya melalui film pencarian terakhir, kita semakin cinta gunung, semakin ingin pergi dan menikmati segala pengalaman menarik pada saat kita naik gunung. Tapi kita pun bisa menghormati entitas gunung, kemudian kita pun bisa semakin menghargai, mencintai keluarga, karena pada akhirnya sebagaimana yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Sita, oleh Tito, dan juga apa yang dilakukan oleh semua orang yang mencari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian nikmatin ya. Hasil kerja jerih payah teman-teman ini saya rendam tengah malam, terus karena berhadapan sama lumpur dan lain-lain itu, mungkin yang terlihat ya di sini itu tidak seberapa dengan apa yang kita jalanin di sana gitu loh. Dimana mereka harus mengulangnya berkali-kali. Tiba-tiba kita lagi take, lagi bener-bener lagi pas lagi drama-drama ya, tiba-tiba hujan yang kita harus berhenti, dan terusnya bukan cuma sekedar fisik, tapi mengembalikan emosi yang kita kepotong karena cuaca gitu loh. Dan alhamdulillah saya mau mengucapkan terima kasih ke semua teman-teman yang ada di sini, semua kayak saya. Sebagaimana itu tidak menjadi tantangan buat mereka komitmen, mereka jalan, dan mereka menikmatinya, dan sebagaimana saya juga menikmatinya mendirect mereka gitu sih. Yes, Mas Aman, ini menariknya adalah tadi seperti Pak Parwes bilang, tidak hanya ke bawah serunya teman-teman di sini, tapi juga ada yang menangis, ada yang ikut teriak, ada yang ikut ketakutan. Nah, ini gimana meramunya, ngobrol sama Pak Parwes sama penulis juga untuk mendapatkan porsi-porsi senangnya ada, emosinya ada, sedihnya ada. Gimana Mas treatmentnya? Silakan. Itu suatu proses yang sangat intens sekali gitu loh. Saya diskusi gitu saya minta bagi pengalamannya dari Pak Parwes dan dari Mitu. Kira-kira bagaimana kapan beatnya saya harus meramu, kapan saya mesti tegang, kapan saya mesti sedih, dan lain-lain. Saya gambarkan semua adegannya, apa yang terjadi, benang merahnya. Terus kita akhirnya melakukan yang namanya enrichment gitu. Kita memperkaya. Bagaimana kita memperkaya adegan ini? Mungkin yang tadinya cuma sekedar nangis aja, tapi pas kita ada nangis kita lihat kayaknya penonton udah stres nih kalau dari sini. Itu saya ingat kata-kata itu. Ini mesti kita putar dikit lagi, kasih kepedegaran. Akhirnya saya coba berpikir lagi bagaimana kita sini kasih kebenaran. Terus kapan kita mau nge-push buat horornya, kapan kita mau nge-push buat misterinya, yang kita mesti jagain. Tapi juga ada satu nafas yang selalu diingatkan bahwa ini cerita pencarian gitu loh, dimana rasa untuk mencarinya itu tidak boleh berhenti. Itulah benang merahnya kita gitu. Dan setiap orang itu kita perhatikan kalau di sini mempunyai sesuatu yang mereka cari.
satu demi satu gitu loh. Ada yang nyari persahabatan, ada yang nyari teman, ya ada yang mau nyari jalan pulang. Itu semua adalah saya sama Nantaya bilangnya kayak itu metamorf dari apa yang kita mau sampaikan sebenarnya. Jujur di Drupadi memang karakternya lebih nggak menye-menye, lebih strong, lebih tough gitu ya. Karena dia sudah mengalami kehilangan ibunya secara mendadak. Karena menurut aku kalau misalnya kehilangan nggak ditemuin jasad itu sebenarnya lebih sedih, nggak bisa dinyatakan lewat juga, nggak bisa dinyatakan masih hidup, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi tuh sifat dari akunya lewat. Nggak bisa dikonfirmasi isi apa kosong ya. Iya, kosong gitu ya, bahasa tim SAR ya. Dan jadi ya balik ke pribadi Drupadinya tuh jadi orang yang lebih kuat, lebih mandiri segala macam. Cuma kalau misalnya dibandingkan dari naik gunung yang sebelumnya, aku udah belajar banyak banget sih. Ya. Kayak sebelumnya alam-alam gitu masih strange lah, masih bener-bener nggak tahu naik gunung tuh gimana rasanya. Tapi setelah ditawarkan untuk naik gunung lagi yang kedua kalinya, aku sudah lebih mandiri, sudah lebih nggak manja gitu ya, udah tahu rasanya kalau naik gunung gimana. Walaupun ya kayak tadi ada kejadian drone nyangkut atau kaki memar-memar dikit, tapi nggak apa-apa, udah jadi lebih kuat seperti. Terima kasih sudah hadir di sini dan menyaksikan pencarian terakhir. Gimana kalian? Senang nggak? Senang. Iya kan? Scene apa yang jadi favorit kau? Yang mana? Makan. Oke. Iya. Silakan dari. Oke, ini cerita betapa menyenangkannya kita waktu ngejalanin syuting ini gitu. Emang di sana dingin, di sana banyak air, di sana tapi semua itu jadi apa ya? Jadi challenge yang menyenangkan untuk kita untuk jalanin gitu. Nah, apa yang bisa saya pelajari dari cerita ini? Ini waktu pertama kali saya dapat skripnya, ini saya baca sampai habis. Saya ngelihat ini cerita bukan cuma sekedar horor. Saya ngelihat bahwa di value keluarganya kuat banget. Hubungan Tito dengan Drupadi, hubungan Tito dengan istrinya Sita ini kuat banget. Dan journey-nya Tito selama film ini berjalan, ini bukan cuma sekedar pencarian keluarga yang hilang ya, tapi kayak saya ngeliat ini adalah sebuah metafor bahwa penggambaran bagaimana seorang bapak itu menyiapkan masa depan anaknya yang mandiri. Saya ngelihat bahwa hutan gelap, gunung dan segala macam itu kayak semacam kehidupan, bahwa anak itu harus siap menghadapi hidup ke depan. Itu kayak saya ngelihat ada nilai yang tersimpan sangat kuat dalam cerita ini. Oh, ini value-nya kuat banget ya, dramanya ya gitu. Makanya saya juga yang alhamdulillah bersyukur ya, saya dapat kepercayaan untuk bisa ngejalanin karakter Tito di dalam film ini. Dan film yang begitu saya jalanin itu pada saat syuting ini sangat menyenangkan. Bang Fandi juga pada saat ngedirect, kita diajak untuk meng-create sebuah ruang yang sangat luas. Ruang itu bukan cuma sekedar dalam film timeline film berjalan, tapi Bang Fandi nanya, kira-kira pada saat setelah Norman ini hilang, kalian Tito sama Sita akan mengerjakan apa? Saya belum pernah sih dapat project film yang karakternya sebanyak ini. Jadi saya salut banget sama penulis di cerita ini, buat Mas Fandi, Mbak Nataya yang bisa memproyeksikan karakter masing-masing ya. Segini banyak loh karakternya. Kami makanya kursinya sebenarnya kurang gitu, dan belum semuanya hadir di sini. Tapi nggak ada yang dominan. Jadi walaupun mungkin secara porsi munculnya nggak terlalu banyak, tapi tetap kuat gitu. Kayak Pak Adang, Bu Saida gitu, semuanya punya karakter yang sangat kuat. Dan karakter-karakter yang memang dekat, dan kita pasti ingat gitu, oh iya ya, ada loh orang-orang karakternya seperti ini di sekeliling kita gitu. Kemudian juga di film Pencarian Terakhir ini, elemen-elemennya sangat komplit. Dari persahabatan, hobi gitu ya, komunitas,
anak-anak yang suka naik gunung dan itu tuh emang kadang membawa nostalgia ke kita anak-anak zaman milenial dan juga kalau dulu anak pendaki gunung tuh mapala gitu ya. Ya. Tapi kalau anak-anak era sekarang di Gen Z sekarang itu ya lebih akrabnya sama trail run gitu. Jadi trennya juga dibawa ke sini sehingga memang film ini bisa memikat untuk banyak range usia. Itu juga yang menjadi lengkap rasanya, bisa ditonton oleh semua generasi dan semua akan relate. Tapi satu hal yang terbesar dalam film ini yang saya rasa juga teman-teman bisa ambil adalah bahwa setiap kita anggota dari keluarga itu pasti punya rasa cinta yang besar, bahkan ingin sekali untuk memberikan pengorbanan kita terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara kita gitu. Tapi ternyata yang terberat itu adalah bagaimana bukan kita ini ya mengorbankan juga, tetapi ternyata bagaimana cara di sini kita belajar untuk belajar mengikhlaskan. Betul-betul serius menjalaninya gitu, belajar caranya clean gimana, caranya kayak deadlift yang benar gimana, cara box jump yang benar gimana, pull up yang clean itu seperti apa gitu. Jadi memang kami latihannya cukup serius. Jadi pas kita naik gunung kayak rasanya udah emang siap gitu. Asik banget. Gunung banget. Gak serius itu teman-teman. Karena salah satu kesankan adalah lapar gitu kan. Iya. Karena kan memang kalori intake-nya harus banyak. Yes. Gitu. Ustadz, terima kasih. Kalau Alika gimana persiapannya, boleh ceritakan? Persiapannya tentu CrossFit itu salah satu persiapannya ya. Terus yang kedua persiapan kita juga ngejalanin untuk naik ke atas itu beneran kita ada satu tempat enggak gitu salah. Gak usah kepanjangan. Ada yang naiknya itu dibikin trail sendiri sama tim art. Jadi itu kita dibikinin pegangan doang, tapi itu benar-benar bebatuan licin, terus curam naiknya, kita harus naik turun situ, itu nyampe atas udah kayak gitu. Tapi karena kita rame-rame bareng-bareng ya itu ya, dari awal tuh kita udah sama-sama, yuk kita bikin suasana yang nyaman karena nanti syutingnya kan akan berat dan segala macam. Jadi kita bikin suasana yang nyaman supaya kita tuh enak lah gitu, at least nggak cuma ya capeknya fisik aja tapi mentally kita happy gitu bareng-bareng. Iya nggak sih gengs? Yes. Alika, terima kasih. Razan, boleh ceritakan Razan gimana kan sebagai Raka, dia juga intens banget adegan-adegan ini, persiapan khusus nggak buat pencarian terakhir ini, silakan. Gitu, Iya. sore semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di gala premier dan press conference film Pencarian Terakhir. Untuk jawab pertanyaannya tadi, persiapan apa yang aku lakuin untuk karakter Raka ini? Pertama yang sangat kita workshopin itu CrossFit, karena di film kita emang ketemunya di teman-teman CrossFit itu, jadi kita workshop CrossFit beneran berapa lama kita workshop? 2 tahun ya. Kita kayak kita sekitar semingguan dan 3 harian lah untuk workshop CrossFit. Itu juga lumayan ngebantu banget untuk persiapin fisik untuk kita pas naik ke gunungnya. Dan yang pastinya juga belajar dari pengalaman sebelumnya untuk naik gunung, karena pertama kali kita naik gunung tuh di Gunung Gede, dan yang sekarang aku jadi lebih punya persiapan gitu sih untuk lebih siapin alat-alatnya dan segala macam. Ya, sering kita naik gunung habis ini ya. Betul. Siap, terima kasih Razan. Fadi gimana Fadi? Silakan Fadi, persiapan lo gimana untuk di film ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Kurang lebih sama yang diceritain sama Fatih, Alika, Razan. Tapi nggak cuma itu, kita juga dibantu sama sutradara kita, Pak Fandi, untuk dikasih unjuk gambaran setnya seperti apa. Jadi kita semua punya bayangan masing-masing. Nanti kita akan seperti apa di sana. Dan ya kurang lebih itu sih. Jadi persiapan fisik, CrossFit ya seminggu full ya gitu ya, lumayan intens ya. Gitu. Setuju nggak? Mau naik gunung lagi nggak nih? Naik lah. Gunung sehari mau? Aduh. Ya, nanti langsungnya bareng Fadi dong.
Untuk serangan. Terima kasih Pak. Silakan selanjutnya boleh dilanjutkan kalau menurut Askia syuting di gunung. Kan itu syutingnya tuh sampai ada malam. Malam aku tuh di mobil tuh ada kayak mau ke tempat syutingnya. Ya. Itu kan aku duduk di paling belakang. Aku lihat ke belakang tuh Berapa? Ada yang gini, ucap gitu. aku lihat ke belakang tuh kayak bergelap sampai aku kayak nyesel sendiri pilih di paling belakang kayak aduh kalau ada yang ikut gimana gitu ya. Tapi sih pasti aku seneng banget karena bisa main film sama Kak Asyel, Bang Razak, siapa lagi? Yang paling Kadida, kapan film belum? Ya, ini mau baca sekalian nih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Askia. Makasih Pak Parwes, Pak Pandi, dan bukan hanya di film ini, mungkin grup WhatsApp film terlama kali ya, dari zaman BB sampai ke zaman WhatsApp, ya nggak sih Pak? Jadi ini dari 2008 tuh nggak terputus komunikasi sama sekali, dan Pak Pandi sering nge-share di grup itu, ini bakalan dilanjutin, terus ngilang. Iya. Dilanjutin lagi dalam bentuk series, ngilang. Akhirnya alhamdulillah tahun ini terwujud semua. Itu ya terwujud. Mungkin Ganjar mau nambahin? Iya, silakan. Mas Rizal silakan. Ganjar. Iya Bang. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, saya termasuk pendatang baru. Baru main film lagi setelah 17 tahun yang lalu. Jadi memang tahun 2008 pencarian terakhir dan 2025 memang cukup panjang ya perjalanannya. Dan sepanjang itu juga kita workshop dan menanti sampai syuting kemarin. Workshop terpanjang nih 17 tahun ya. Pelatihan terus. Pelatihan. Jadi emang ada dua generasi, betul yang tadi Pak Pauna sampaikan bahwa sebenarnya untuk menggabungkan dua generasi dalam satu film dan menuju satu tujuan yang sama itu hanya dari pencarian terakhir nih, dalam konteks bahwa ini ada generasi Z dan generasi milenial gitu. Kalau Gen Z kan tadi teman-teman udah nonton bahwa sebenarnya Gen Z ini agak ketutupan sama hair dulu deh. Jadi kalau Gen Z ini kalau dilihat tadi di filmnya kan mereka lebih berani dan lebih cepat gitu ya. Sedangkan kami nih generasi milenial yang lebih banyak pertimbangan tapi lebih tahan lama gitu. Yes. Tapi tujuannya satu gitu, bahwa sebenarnya yang diajarkan lewat film ini selain pengalaman dan petualangan yang bisa dirasakan sama penonton film pencarian terakhir, itu yang membuat beda sama film lain, horror misteri lainnya. Kemudian ada family value-nya, persahabatan. Jadi nggak cuma sekedar horror misteri aja, tapi di dalam film itu banyak sekali value yang kita bisa ambil bawa pulang. Kemudian kita jadi pengen naik gunung, dan jangan lupa naik gunung selalu bukan perkara hanya naik sampai puncaknya aja, tapi di film ini kita selalu diajarkan untuk kembali pulang dengan selamat. Yes, itu dia. Mengalami ini adalah tanggung jawabnya kita. Apakah kita masih ingat 17 tahun yang lalu karakternya seperti apa gitu kan? Memang punya tema yang berbeda film ini dengan yang film yang sebelumnya. Tapi yang menjadi titik terang buat saya adalah waktu Fandi bilang dan ini menjadi fun fact ya, bahwa 17 tahun yang lalu itu sama dengan timeline yang di film, bahwa mereka ketemu lagi itu benar-benar 17 tahun kemudian. Jadi ada 17 tahun yang hilang yang tidak difilmkan, yang actually menjadi bridging buat karakter kita masing-masing, bahwa karakter kita nggak sama persis sama yang 17 tahun yang lalu. Ada 17 tahun yang mereka hidupi gitu ya, proses yang akhirnya menjadikan karakter Bernard, karakter Bagus, karakter Oji di 17 tahun yang sekarang gitu. Dan itu membantu banget untuk, terutama kekuatan film ini kan dari ikatan keluarga itu ya. Di sini jadi akhirnya Kang Bernard mungkin pada saat itu belum menikah, belum punya anak. Pada saat sekarang keluarga lebih berarti buat dia. Even di argumennya dengan Tito, dia punya anak juga. Kita sama-sama ayah nih di sini, nggak usah kompetitif di situ istilahnya gitu kan. Oke. Jadi itunya akhirnya yang membantu untuk masuk ke dalam karakter sekaligus masuk ke tema ceritanya gitu. Kalau soal tentang Basarnasnya sendiri dan teknikalnya saya serahkan kepada rekan saya Ramon itu. Mas Ferdi terima kasih. Mas Ramon boleh dibantu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo geng. Halo geng nih, semua nih. Nah, mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah tahu dari dulu. Hello geng itu sebuah istilah panggil, sapaan bagi akrab bagi teman-teman pendaki gunung gitu kan. Ya. Jadi biasanya tuh hello geng gitu. Sebelumnya saya thank you banget untuk Pak Parwes, Pak Fandi, Nataya atas kepercayaannya gitu. Asal tahu aja fun fact-nya adalah memang saya ngefans sama film Pencarian Terakhir 2008. Wah, ya. Dan ketika 2008 ya sebagai anak ketika saya masih ranum dulu, ketika saya masih ranum, masih menjadi anak-anak mapala, itu menjadi tontonan wajib di setiap sekrek ataupun base camp. Dan ketika sekarang 17 tahun kemudian menjadi bapak petualang, ternyata saya terlibat, dipercaya untuk berada di semesta ini gitu kan, semesta film ini, jadi sebuah kebanggaan. Kalau saya bisa bilang bahwa film ini izin nambahkan, nggak cuman mengajak kembali kita untuk mendaki gunung seperti yang sudah diutarakan Pak Parwes ya, bahwa ketika kita memasuki kawasan gunung kita harus menghormatinya gitu. Tapi film ini selain kita lebih memuliakan persahabatan, kekeluargaan, yang jelas saya izin menambahkan bahwa film ini juga mengajak penonton masyarakat Indonesia untuk lebih memuliakan alam raya, untuk lebih memberikan penghormatan kepada gunung-gunung yang kokoh berdiri gagah di sepanjang garis Nusantara gitu kan, dan juga memberikan apresiasi, memberikan doa yang terbaik kepada jiwa-jiwa yang terpilih memilih bersemayam di pelukan gunung. Terakhir saya ngerasa terhormat sekali untuk bisa sama Ferdi berdua bisa dipercaya untuk memerankan. Ini nggak cuma sekadar Basarnas teman-teman. Ini adalah Basarnas Special Group istilahnya, yang hanya terdiri dari 150 personel yang ada di Indonesia, dan 40 personel Basarnas Special Group ada di film ini, dan mereka bukan figuran tapi benar-benar special group gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa terima kasih juga dari lubuk hati yang paling dalam ke Pak Parwes, Pak Fandi, dan Mbak Nataya. Film ini juga memberikan penghormatan untuk mereka-mereka yang tanpa pamrih mengerahkan jiwa raganya, teman-teman Basarnas, teman-teman potensi SAR, teman-teman relawan, mengerahkan jiwa dan raganya untuk terus mencari siapapun yang hilang di gunung gitu. Rupanya seru juga ya preskonnya. Oke guys, jangan lupa nonton Pencarian Terakhir tanggal 28 Agustus serentak di bioskop-bioskop.